wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas ini. Serta kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putri dengan nomor stambuk 141 2019 0040 dari kelas B2 kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai virus. Apa itu virus? Virus adalah suatu program komputer yang dapat menyebar dan menggandakan dirinya sendiri tanpa sepengetahuan komputer itu sendiri. Virus dapat menimbulkan efek berbahaya bagi komputer kita seperti mengambil data, bahkan mengontrol komputer kita dari jarak jauh. Asal muasal virus itu pada tahun 1960 di lab para ilmuwan mencoba memainkan teori dari John von Neumann, dan para peneliti tersebut membuat suatu program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menghancurkan program lain. Semakin lama program tersebut semakin berbahaya, sehingga para ilmuwan meningkatkan pengawasan dan pengamanan yang ketat. Dan pada tahun 1980, program tersebut dikenal dengan nama virus, dan program tersebut menyebar di luar lingkungan laboratorium dan masuk di dunia cyber. Suatu program dapat dikatakan sebagai virus apabila dia telah memenuhi 5 kriteria. Yang pertama yaitu mampu mencari informasi. Yang kedua, kemampuannya untuk memeriksa suatu program. Yang ketiga, kemampuannya untuk menggandakan diri. Yang keempat, kemampuannya untuk mengadakan manipulasi. Dan kelima, kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Yang pertama, kemampuannya untuk mendapatkan informasi. Di sini, virus apabila dia telah masuk ke komputer, dia akan mencari file atau data yang mana data tersebut bisa dia tulari dan yang mana data yang tidak bisa dia tulari. Kemudian data tersebut biasanya dia akan menyimpannya di RAM. Jadi ketika komputer mati, data tersebut akan hilang. Dan timbul program baru yang telah terinfeksi virus atau biasa disebut dengan hide file oleh virus. Yang kedua yaitu kemampuannya untuk memeriksa suatu program. Virus akan memeriksa setiap program yang mana telah terinfeksi virus dan yang mana belum, kemudian mengkelompokkannya dan memberikannya tanda-tanda. Ini dapat membantu virus mempercepat kerjaannya untuk menginfeksi program tersebut. Yang ketiga yaitu kemampuannya untuk menggandakan diri. Virus melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk menggandakan dirinya. Yang pertama, program akan ditulari, diubah namanya dan dihapus. Kemudian program tersebut yang telah ditulari diberi nama oleh virus tersebut. Yang kedua yaitu program yang telah ditulari akan disimpan ke memori, sehingga program yang telah terinfeksi tersebut menginfeksi file-file lainnya karena program tersebut telah menunggangi seluruh file tersebut. Kemudian kemampuan yang keempat yaitu kemampuannya dalam mengadakan manipulasi. Di sini virus mencoba untuk memanipulasi sistem kerja operasi komputer dengan melakukan berbagai hal seperti membuat gambar atau pesan di monitor. Yang kedua, mengubah nama file tabel di drive komputer. Yang ketiga, memanipulasi file atau program yang telah ditulari. Yang keempat yaitu merusak program atau file. Dan yang kelima, mengganggu kinerja printer. Kemudian kemampuan yang kelima yaitu kemampuannya menyembunyikan diri. Virus harus memiliki kemampuan ini agar dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir untuk menginfeksi suatu komputer. Langkah-langkahnya yang pertama, program atau virus akan disimpan di boot record atau file yang jarang diperhatikan oleh komputer. Yang kedua, virus atau program diberi kode mesin komputer dan disimpan pada program yang dianggap penting oleh pengguna. Yang ketiga yaitu program yang telah terinfeksi virus
akan dibuat ukurannya kecil sehingga tidak mengubah ukuran file tersebut. Yang keempat yaitu virus tidak mengubah ketentuan waktu file tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup virus. Pertama, dormant fase atau fase tidur. Di sini virus belum aktif dikarenakan beberapa faktor. Pertama waktu tertentu atau pengaktifan aplikasi tertentu. Yang kedua yaitu propagation fase atau fase penyebaran. Di sini virus mulai menyebarkan ke aplikasi lain melalui media storage atau hardware atau memori. Kemudian aplikasi tersebut menjadi cloning virus tersebut. Yang ketiga yaitu triggering fase atau fase aktif. Di sini virus telah aktif sesuai dengan faktor-faktor yang dijelaskan pada dormant fase. Yang keempat yaitu eksekusi fase atau fase eksekusi. Di sini virus akan menjalankan fungsi-fungsinya seperti mengganggu kinerja komputer, menghapus file-file, dan sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis virus. Pertama, virus makro. Kedua, virus bootstrap. Ketiga, stealth virus. Keempat, polymorphivirus. Yang kelima, virus file atau program. Dan yang keenam yaitu multi-partition virus. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara virus menginfeksi komputer dengan berbagai cara. Pertama, cara virus menginfeksi komputer dengan masuk melalui celah keamanan komputer. Yang kedua yaitu virus tersebut menempel pada aplikasi tertentu. Yang ketiga yaitu virus tersebut datang melalui email yang telah terinfeksi virus. Dan Trojan virus. Trojan seperti program pada umumnya yang terlihat normal dan biasa, namun ini membawa dampak besar pada komputer dan penggunanya. Karena ini dapat menyebarluaskan informasi pribadi mengenai pengguna komputer tersebut. Namun, Trojan ini tidak bisa menggandakan dirinya seperti virus. Yang kedua itu worm. Di sini, worm dapat menggandakan dirinya seperti virus, namun tidak membutuhkan carrier atau suatu dokumen untuk menggandakan dirinya. Dia hanya mengganggu kinerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh virus. Yang pertama, membuat email kita lalot. Yang kedua, mencuri data. Yang ketiga, menghapus data. Yang keempat, merusak data. Yang kelima, membuat komputer kita dibajak oleh orang lain. Yang keenam, membuat komputer kita menyerang suatu situs. Yang keenam itu membuat terasa malu. Yang ketujuh itu yang merusak kredibilitas kita. Dan yang kedelapan itu mendisable hardware. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi virus tersebut. Yang pertama, langkah-langkah untuk mencegahnya. Yang pertama yaitu kita sebaiknya memasang aplikasi antivirus yang telah kita percaya dan terbarukan, dan mengaktifkan auto protect. Yang kedua yaitu selalu men-scan data-data atau media pada penyimpanan eksternal kita sehingga virus tidak bisa masuk melalui media. Yang ketiga yaitu apabila komputer kita terhubung pada internet, sebaiknya kita mengkombinasikan antivirus kita dengan firewall atau anti spamming. Untuk langkah-langkah apabila telah terinfeksi, yang pertama yaitu kita harus deteksi dan tentukan di mana sumber virus tersebut berada. Yang kedua yaitu identifikasi dan klasifikasi jenis virus apa yang telah menginfeksi komputer kita dengan cara melihat gejalanya dan scan dengan antivirus kita. Yang ketiga yaitu bersihkan. Setelah Anda menemukan atau mendeteksi jenis virus apa, kita harus langsung menghapuskan web-web atau situs-situs yang memberikan kita informasi mengenai virus-virus tersebut. Dan langkah yang terburuk yaitu dengan menformat komputer kita.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.